pada masyarakat Indonesia semuanya adalah terkait dengan kita kritisi ya, bukan kita concern apapun itu dengan restoratif justice yang terjadi pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, bukan, tapi kita kritisi gitu. Karena ternyata tadi dari Bang Fadli Nasution yang menemukan ya, dan ini membuat saya nih kita harus terus elaborate ya, supaya benar-benar menjadi concern dari seluruh bangsa. Ini dalam restoratif justice, dalam produk restoratif justice, yang ini merupakan produk perdana dari KUHP baru ya, Bang semua ya. Ini terjadi ada sebuah ya potensi, ini kita bilang potensi ya, maladministratif dan bahkan penyelundupan hukum nih ya. Jadi kita menggunakan tanda tanya, kita menggunakan hipotesis ya, karena mesti kita uji. Nah, dugaan inilah kemudian nanti akan kami surati Kapolri ya. Kita bersepakat untuk kita bersurat kepada Kapolri dalam hal ini sebagai penanggung jawab tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Rencananya besok kita akan surati Kapolri ya. Nah, karena itu maka kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahwa kita perlu mengkritisi restoratif justice ini. Karena dalam beberapa angle ya, dalam beberapa substansi ini kita perlu luruskan. Sebab kalau tidak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sore ini saya mengajak 3 lawyer saya yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa, di mana sebagiannya juga menjadi bagian dari tim Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismond Tifa ya. Nah, pada hari ini kita diskusi panel seharian ya, kita diskusi seharian melakukan updating terhadap beberapa perkembangan yang terjadi terkait dengan peristiwa di mana kami RT ya, terutama saya Dr. Tifa itu mengalami kriminalisasi ya. Ini sudah mau ulang tahun, ini persoalan ini udah mau ulang tahun ya. Nanti April udah ulang tahun ke 1 tahun ya. Dan tentu saja hasil dari apa yang kami tadi diskusikan ya, kita diskusi hangat ya. Ya, jadi ini peserta diskusinya ini adalah para lawyer saya. Ini pertama koordinator dari TPDT atau tim pembela Dr. Tifa adalah Pak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SIMBA. Lalu kemudian kedua yang lain ini saya perkenalkan ya, Bang Dr. Fadli Nasution SHMH dan Bang Dr. Kandidat Ramdan Syah Bakir SHMH dan MM yang lain banyak 13 master. Dan tim TPDT itu terdiri atas 19 lawyer ya, dan sebagian diantaranya kami ikut sertakan di dalam Bala RRT gitu ya. Jadi ada 3 hal yang kita tadi diskusi hangat, dan memang menurut kami ini adalah sesuatu yang baru yang belum dibicarakan oleh banyak pihak, dan barangkali juga mungkin luput gitu ya, luput sehingga karena memang kita benar-benar dedikasi untuk benar-benar mengolah apa yang terjadi ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kita jadi lihat ya bahwa ada beberapa hal yang luput ini. Nah, yang pertama yang mau kita sharingkan kepada masyarakat Indonesia semuanya adalah terkait dengan kita kritisi ya, bukan kita concern apapun itu dengan restoratif justice yang terjadi pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, bukan, tapi kita kritisi gitu. Karena ternyata tadi dari Bang Fadli Nasution yang menemukan ya, dan ini membuat saya nih kita harus terus elaborate ya, supaya benar-benar menjadi concern dari seluruh bangsa. Ini dalam restoratif justice, dalam produk restoratif justice, yang ini merupakan produk perdana dari KUHP baru ya, Bang semua ya. Ini terjadi ada sebuah ya potensi, ini kita bilang potensi ya, maladministratif dan bahkan penyelundupan hukum nih ya. Jadi kita menggunakan tanda tanya, kita menggunakan hipotesis ya, karena mesti kita uji. Nah, dugaan inilah kemudian nanti akan kami surati Kapolri ya. Kita bersepakat untuk kita bersurat kepada Kapolri dalam hal ini sebagai penanggung jawab tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Rencananya besok kita akan surati Kapolri ya. Nah, karena itu maka kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahwa kita perlu mengkritisi restoratif justice ini. Karena dalam beberapa angle ya, dalam beberapa substansi
ini kita perlu luruskan. Sebab kalau tidak bakal terjadi presiden-presiden yang buruk di kemudian hari, gitu kan ya. Nah, jadi pertama kalau dari sisi saya sebagai satu dari 6 tersangka yang tersisa nih ya, itu ya tentu saja saya melihat bahwa ada sebuah hal yang memang perlu kita pertanyakan. Pertama, RG sudah diberikan secara sepihak gitu ya, tanpa transparansi. Padahal ini adalah era keterbukaan informasi publik dan peristiwa ini adalah peristiwa publik begitu ya. Tahu-tahu ada RG. Lalu kemudian rentetan berikutnya adalah SP3 diberikan hanya kepada 2 tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hardilubis. Nah, dari hal yang kedua saja ini kan juga menimbulkan pertanyaan buat kita. Kenapa? Karena laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo itu kepada 8 orang, bukan hanya kepada 2 orang ini. Jadi kalau ada SP3 menurut awam saya, ya berarti terkait juga dong kepada ke-8 tersangka yang lain gitu. Nah, ternyata setelah kita sama-sama pelajari tadi, ada pasal di dalam KUHP baru ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ini 2025 yang berlaku 2 Januari 2026 di pasal 79 ya, ini ada butir yang nanti mungkin saya baca lengkap ya, atau saya baca lengkap sekarang. Saya baca lengkap sekarang ya supaya kita semua tahu. Jadi kita belajar hukum nih seluruh masyarakat Indonesia ya. Saya bacakan ya. Jadi pasal 79 KUHP baru yang baru berlaku ya. Ini berbunyinya begini ya. Pasal 79 ya, mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice ya, exercise pertama adalah terjadi pada Egy Sujana dan Damai Hardilubis ya, dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban atau keluarganya ya. Nah, ini ada pemaafan nggak nih dari pihak Pak Joko Widodo nih dan keluarganya. Lalu pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban ya, konsepnya nggak ada. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban. Terus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana ya. Kedua, pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Ketiga, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. 4, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 5, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Jadi ini poin 4 dan 5 ini yang penting ya abang-abang ya. Iya, ini KUHP baru ya. Mungkin tidak semuanya memahami, maka kita benar-benar concern dalam soal ini. Jadi ada pencabutan laporan dan perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Ini yang penting ya. Nah, silakan abang. Saya mau dengar pendapat, ini ada 3 pakar hukum ya. Mungkin dari sisi teknis pasal, Bang Al-Katiri bisa berikan kuliah ke saya. Kemudian dari sisi substansi hukumnya, Bang Fadli. Lalu kemudian mungkin dari sisi filosofi hukumnya ya, dari Bang Ramdan. Silakan. Iya, saya dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan tambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, ya kan, sehubungan dengan restoratif justice atau keadilan restoratif yang disebut ya, di dalam KUHP ya, yang mana kita tidak membahas soal orangnya dalam hal ini Bes maupun Damai, tapi mekanismenya yang kami bahas, karena kami sebagai orang hukum pasti menyorotinya dari segi hukum formilnya. Seperti yang dikatakan beliau itu, diantaranya restoratif itu ada ketentuan, ada mekanisme yang harus dilakukan, diantaranya yaitu A, ada pemaafan, kemudian ada pengembalian, dan artinya pemulihan lah. Jika ada pengembalian, ada ganti rugi dan sebagainya, dan itu harus ditulis di kesepakatan. Itu syaratnya, mekanismenya itu. Jadi bukan hanya permintaan maaf saja ya. Permintaan maaf itu adalah persyaratan dari mekanisme itu. Ya, kemarin dikatakan memang tidak ada maaf-maaf dan sebagainya, sehingga kami bingung apakah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Maaf ya Bang Al-Katiri, berarti
persoalan pemaafan itu kan menjadi komponen dari pasal 79. Iya, mekanismenya kan? begitu. Ya. Jadi ada kemungkinan karena ini undang-undang baru ya, restoratif justice dan sebagainya, dan KUHP-nya juga pasal-pasal banyak diganti. Ini banyak orang yang belum paham kayaknya. Bahkan kami yakin petugas-petugas hukum itu pun juga dari kepolisian, mungkin lawyer juga, ini banyak yang belum paham. Oleh sebab itu ya, makanya ini mungkin terlalu tergesa-gesa lah untuk menyikapi dan mengeterapkan ini kita. Bahkan kalau saya boleh katakan pilot project ini ya. Penerapannya terlalu tergesa-gesa. Ya, artinya kan apakah ini semua sudah tercakup, apakah ini sudah memenuhi apa tidak? Faktanya begitu kami cek banyak yang belum terpenuhi, ya kan? Ya diantaranya itu tadi ya, ada pengembalian barang dan sebagainya. Itu yang memang kalau ada pengembalian barang, kalau ada kerugian, kerusakan ada kerusakan. Itu salah satu persyaratan dari pemaafan itu. Dan itu bukan hanya harus disepakati, ditandatangani bersama. Nah ini kan kami belum dengar ya selama ini. Kemudian kesepakatan yang mana ya dimaksud adalah wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari dan sebagainya. Itu hanya mekanisme periode aja ya. Yang jelas yang paling penting itu adalah pasal 79 di undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 4-nya pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi pelaporan. Nah, karena sudah dikeluarkan SP3, pasti ini semua kan sudah dilakukan. Salah satu persyaratan SP3 itu adanya pencabutan laporan. Yang ini yang membuat kami juga agak heran dan juga kami pertanyakan bahwa pelaporan dari Jokowi maupun 3 peserta itu pelengkap itu, ya kan, artinya pendamping itu laporan itu semuanya hanya satu laporan digunakan untuk 8 orang. Atau kalau kita sebut laporannya Jokowi contohnya, itu satu laporan dan satu sprindik. Boleh nggak kita sebut laporan Jokowi CS gitu lah ya? Boleh. Nah, ini kan ada Roy Suryo CS, ini ada Jokowi CS. Iya, anggap aja begitu. Iya kan? Itu kan laporan itu bukan satu-satu. Jadi laporan Jokowi contohnya itu hanya satu laporan, satu nomor laporan digunakan untuk 8 orang. Nah, kalau laporannya itu dicabut, ya berarti semuanya dicabut dong. Sudah otomatis. Siapa yang berbicara itu? Undang-undang. Mana ada cuma 2 saya cabut, 3 enggak bisa. Selama itu konsekuensinya kalau memang dan saya yakin ini dilaksanakan karena ini suatu mekanisme. Kalau memang ada pencabutan, ya kan tidak bisa orang per orang. Jadi semuanya harus dicabut. Ya kan? Nah, ini saya ingin tahu fairness daripada kepolisian ini, ya kan? Artinya keadilannya itu apakah due process of law dalam hal ini berhubungan dengan undang-undang ini dilakukan apa tidak? Nah, saya tanggapi sebentar sedikit. Boleh silakan. Bertanya pun nggak jadi masalah. Gini, kita harus ingat ya tentang kronologi peristiwa laporan polisi itu. Ya. Itu peristiwa terjadi ya, laporan polisi Pak Joko Widodo itu 30 April 2025. Iya. Lalu kemudian diikuti atau ada 6 laporan laporan polisi lagi dari para termul lah gitu. Kemudian ada 2 termul yang mencabut laporannya. 5 dari 5 ya, ada 1. Terus tinggal 4 yang lanjut. Lalu kemudian karena laporan 4 itu disampaikan di beberapa Polres ya Pak? Polres atau Polsek? Ada Polres. Ada di Jakarta Bekasi, Pusat, ada di Depok, ada di Bekasi begitu Polda. kan? Ada di Polda sendiri. Maka kemudian muncul kebijakan dari Polda untuk menyatukan. Ya, jadi dari 4 laporan polisi itu kemudian disatukan dengan laporannya Pak Joko Widodo di Polda, kemudian diproses di Polda. Nah, jadi konsekuensi dari kebijakan Polda itu ya tentu saja terkait dengan persoalan SP3 yang dikeluarkan oleh mereka kan. Jadi mereka harus konsekuen juga. Ketika laporan polisi yang mulanya itu ada terpisah-pisah di beberapa titik lalu kemudian mereka satukan, kemudian setelah ada SP3 ya konsekuensinya cabut semua kan gitu ya mestinya ya. Lanjut Pak.
Jadi banyak artinya ketentuan yang seharusnya dilalui ini tidak dilakukan. Contohnya, ini kalau sebelum lari ke SP3 dan pencabutan dan sebagainya, itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ya. Itu harus. Ya? Oh, okay. Bahkan itu diperkuat dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026. Itu bahwa harus ada penetapan pengadilan. Jadi bukan begitu saja, tapi harus melalui proses pengadilan. Okay. Baik undang-undang itu maupun keputusan surat edaran Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini kita belum pernah dengar bahwa ini ada ketetapan atau pengadilan dan sebagainya. Tapi yang paling concern kita yaitu khususnya dengan pencabutan laporan. Ya kalau itu memang satu laporan dan satu nomor perkara, nomor perkaranya kan sama nih, ya kan? Sama. Itu tidak bisa hanya satu atau dua orang. Kalau memang 8 orang itu yang dilaporkan, ya harus 8 orang itu dicabut. Kecuali, ya kan, SP3 itu karena orang itu meninggal dunia, itu baru bisa. Ya orang meninggal dunia kan? Iya. Tapi kalau memang orangnya masih hidup ya seluruhnya. Oleh sebab itu kami akan menulis surat dalam waktu dekat ini untuk minta pada kepolisian untuk memperlakukan hal yang sama, bukan berdasarkan kami minta, tapi tidak, untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu apa adanya. Ya, lebih jangan sampai ada pelanggaran gitu loh. Ya, intinya sebenarnya kami tidak mau, ini gini ya, saya secara pribadi ya Pak. Ya. Intinya kami itu tidak mau minta restoratif justice hanya gara-gara terjadi maladministrasi terhadap peristiwa restoratif justice ini. Tetapi kita justru mengkritisi peristiwa restoratif justice ini dan kita ingin mendudukkan pada standar prosedur yang benar gitu loh. Jadi prosedur hukumnya itu harus benar. Bukan soal bahwa oh kalau begitu kita butuh restoratif justice, bukan ya. Kita mau mengkritisi karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara ini. Ini kepentingan masa depan kita karena KUHP baru ini akan diberlakukan untuk 280 juta rakyat Indonesia, bukan saja hanya kepada Dr. Tifa aja, hanya kepada 6 tersangka yang lain aja. Tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Karena itu maka kita mengkritisi betul gitu. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Bang Al-Katiri, sound bahwa memang terjadi maladministratif nih kan. Ya bahwa terjadi maladministratif ini, maka saya minta Bang Fadri silakan Bang dari sisi maladministratifnya yang tercium oleh Anda semua nih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memulainya dari all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit. Iya kan? KUHP ini berlaku baru hitungan hari. Ya, sebulan inilah gitu ya. Dari yang sebelumnya menggunakan KUHP lama tahun 1981 menjadi KUHP baru di tahun 2025 dan baru beberapa hari lah, hitungan hari kita terapkan. Oleh karena itu penerapannya juga harus hati-hati, ya kan? Dan berdasarkan hukum yang jelas, sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal yang diatur tentang keadilan restoratif ini. Ada 10 pasal yang mengatur, mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 88. Dimulai dari pasal 1 angka 21 di KUH pidana sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi catatan serius bagi penyidik ketika akan menerapkan ketentuan baru ini. Gitu. Artinya, ketika sebelumnya tidak ada aturan main yang baku, yang formil, kemudian menjadi diatur sebanyak 10 pasal dengan tahapan-tahapan yang jelas, ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Al-Katiri tadi, ya. Nah, bagaimana prakteknya sebelum ada KUHP baru ini?
kalau tidak ada perdamaian antara pelapor dengan korban, saya kira penjara penuh, Bang Alkatiri. Iya kan? Maka dalam praktek juga seringkali penyidik itu selalu menyampaikan atau menawarkan solusi-solusi perdamaian supaya tidak sampai kepada proses hukum peradilan yang akan memakan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, sekarang kita kembali memahami dulu apa sih sebenarnya keadilan restoratif itu. Keadilan restoratif itu kan membuat posisi kembali pada keadaan semula sebelum terjadi suatu peristiwa, gitu kan? Nah, mengupayakan pemulihan kepada keadaan semula. Itulah dia di pasal 1 angka 21 KUHP itu. Jadi kan jelas dia. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pasal-pasal yang dilaporkan oleh para pelapor ini di Polda Metro Jaya. 310, 311, 160 yang klaster 1, ya kan? Kemudian 28, 27, 48, 35. 32, 35 UU ITE. Kan begitu. Nah, pasal-pasal ini ya dalam hukum pidana ini adalah delik aduan. Ya. Harus ada korban, harus ada yang melapor atau yang mengadukan. Ya. Nah, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peraturan yang material. Gitu ya. Harus jelas siapa korban, apa kerugian yang dialami oleh korban. Nah, kembali ke situ ya, karena tadi salah satu restoratif justice itu mensyaratkan adanya pemaafan dari korban atau keluarganya. Kita harus mendefinisikan satu persatu unsur dalam ayat-ayat ini. Siapa korban? Kira-kira begini, ini kalau pencemaran nama baik atau fitnah, saya kaitkan dengan contoh. Saya bilang Bang Alkatiri gendut, botak, jelek, pendek, hitam. Apakah saya memfitnah Bang Alkatiri? Apakah saya mencemarkan Bang Alkatiri? Tidak. Kenapa? Karena faktanya adalah Bang Alkatiri seperti itu. Ini contoh, maaf Ketua. Tapi ganteng deh itu. Nah, ketika ada yang bilang ijazah itu palsu, Fitnahnya satu, jelek. ya misalnya lah, ya kan? Ketika ada yang bilang bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, padahal sesungguhnya adalah sebenar-benarnya palsu. Apakah itu masuk fitnah? Apakah itu mencemarkan nama baik Jokowi? Maka kembali definisikan korban itu. Apa kerugian material yang dialami pelapor? Nggak usah lagi kita ke Peradi Bersatu dan sebagainya, itu udah nggak akan ketemu itu sebagai pelapor. Sayangnya diterima dan diproses kan gitu. Jadi harus jelas dia, karena ucapan itu atau karena kita menuduhkan sesuatu, kemudian korban ada dampak langsung, dampak materialnya gitu. Tapi kalau yang kita sampaikan menurut keyakinan dan kemudian penelitian akademik bahwa itu objek itu palsu, ingat Bang ya, ini pasal untuk subjek orang, bukan barang. Objek, bukan objek bandanya, tapi pada subjek orangnya. Tadi seperti tadi, tiba-tiba Bang Alkatiri laporkan saya, damailah kami. Oh, minta maaf saya, ternyata Abang ganteng, misalnya gitu kan. Saya rubah nih omongan saya tarik, ternyata Abang memang ganteng. Untung saya ngelihatnya dari jarak 2 meter, kira-kira gitu kan. Padahal besok mau ke baris krim saya. Nggak ada laporan. Itu. Nggak jadi laporan. Jadi memang ini pasal karet ya, memang pasal karet yang bolak-balik diuji ya. Ini kemarin memang ada diuji juga lagi nih ke Mahkamah Konstitusi kan. Tapi memang meskipun diatur ya atau dijamin oleh konstitusi, kita juga tidak bisa juga lah sembarangan menjelek-jelekan orang, menghasut atau memfitnah kan gitu, Bang Alkatiri kan. Tapi kan dalam konteks objeknya adalah ijazah, kemudian kita berkeyakinan itu palsu 99,99%,
Maka yang dibuktikan adalah ijazah itu sebenar-benarnya asli atau palsu. Ketika ternyata asli, Baru bersalahlah semua orang-orang yang bilang, bukan hanya RRT loh, semua orang yang membilang atau menyampaikan, mengatakan bahwa ijazah itu palsu, salah semua. Penuh. sebaliknya kan? Atau sebaliknya kan? Nah, sebaliknya bagaimana? Kalau ternyata ijazah itu palsu, bagaimana Pak kalau gitu ini kan gitu? Iya. Konsekuensi hukumnya Apalagi yang seperti menjadi saksi-saksi itu kan? Iya. Nah, itu saksi-saksi yang terindikasikan. Gitu. Oke, terima kasih Bang Fadil. Jadi ini saya mau menyoroti langsung saya jump up kepada soal pengembalian berkas ke Polda ya, dari kejaksaan ya. Ini saya nyambung. Jadi kan artinya apa? Subjek itu harus mengalami kerugian material kan? Ya, gitu ya? betul. Subjek harus mengalami kerugian material. Ya. Nah, ada satu statement, ada suatu ya ini kalau bahasa saya secara scientific base, ini hipotesis ya, hipotesis karena memang belum teruji bahwa kejaksaan salah satu alasan kenapa mengembalikan ke Polda itu karena belum terlihat adanya koherensi dari berkas yang disampaikan dari Polda ke kejaksaan itu belum adanya koherensi antara sebab kejadian dengan akibat ya sama kerugiannya, itu belum terjadi koherensi itu. Nah, sekarang kita bicara dari titik tengah. Kenapa katakanlah Pak Joko Widodo melaporkan 8 tersangka ini? Karena dia merasa dihina atau direndahkan, mengalami pencemaran, itu kan akibat kan? Nah, sekarang problemnya adalah soal sebab. Kalau merasa dicemarkan, merasa dihina dan sebagainya, ijazahnya bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Karena terjadinya sebab asbabnya itu, etiologinya kalau dalam bahasa kedokteran itu kan soal ijazah itu. Yang mulanya itu dari sejak 2013 loh. Ya, berarti 13 tahun yang lalu loh, ya. Dari sejak ceramah yang Pak Jokowi itu mengatakan IP-nya saya di bawah 2. Itu kan pertanyaan pertama mulai dari situ, dan belum ada sanggahan, belum ada klarifikasi apapun sampai peristiwa 2017 di mana Pak Bambang Tri jadi korban kriminalisasi yang pertama akibat ijazah. Lalu peristiwa 2022, peristiwa Bambang Tri lagi dan Pak Gus Nur. Lalu peristiwa 2025. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang menjadi sebab yang seharusnya kalau memang ijazah itu ada, ijazah asli itu ada, selesai semuanya, nggak akan ada peristiwa Bambang Tri kemudian melaporkan tentang dugaan ijazah palsu, lalu kemudian malah dia mengenai terpidana misalnya seperti itu dan seterusnya sampai rentetannya ke kita gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya dari aspek fundamental dari fondasi atau fundamental substance dari peristiwa ini ya. Tolong saya dibantu Bang Ramdan dari sisi fondasi fundamental substance-nya ya. Ya, makasih Dok, rekan Abdi dan anggota tim atas diskusi yang segar ya selama seharian ini. Pertama, prinsip-prinsip dasar kan norma yang kita bangun. Pertama itu adalah tentang prinsip sila kelima Pancasila kita tentang keadilan sosial berlaku bagi siapa saja. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan prinsip ini, prinsip adil itu kan tadi disampaikan oleh